Ya, baik. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil khalqi wa sayyidil bashar sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة أساسا لفكرته والأحكام الشريعة مقياسا لعمله ومصدر لأحكام. وبعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي kuntum tu'adu. Al-ayah sadaqallahul azim. Baik, ikhwani wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji tiada henti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terikat kepada hukum-hukum syariah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dengan Islam sampai akhir hayatnya. Baik, ikhwani wa akhwat rahimakumullah, kita melanjutkan sekarang masih pembahasan seputar bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah yang beliau jalani selama 13 tahun. Kita tahu bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi dan Rasul pada usia 40 tahun dan selama kurang lebih 13 tahun lamanya sampai usia 53 tahun beliau berdakwah di Makkah. Kemudian berikutnya sisa hidup beliau sekitar 10 tahun itu beliau habiskan di Madinah. Ya. Ada sekitar 23 tahun lamanya beliau berdakwah, sehingga memang seri atau bagian hidup Nabi di Makkah dalam konteks atau kaitan dengan dakwah beliau ini cukup banyak dan cukup panjang dibahas. Dan di sana terkandung banyak pelajaran atau banyak hikmah atau ibrah yang bisa kita dapatkan. Selain berkaitan dengan dakwah itu sendiri, juga berkaitan dengan sikap istiqomah yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat, termasuk sejumlah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, dan insya Allah semuanya bisa kita bisa memperoleh dan memetik berbagai hikmah dan pelajaran di dalamnya untuk bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan sekarang bagaimana aktivitas dakwah beliau tatkala beliau dan para sahabat itu mengalami penyiksaan fisik, ya. Jadi penyiksaan fisik yang luar biasa, ya. Ternyata bukan hanya penyiksaan fisik, Nabi dan sahabat juga mendapatkan teror dan ancaman. Bukan hanya teror dan ancaman, bahkan orang-orang kafir Quraisy itu berupaya membuat sejumlah propaganda. Jadi tidak hanya pada fisiknya, tapi bahkan propagandanya. Misalnya bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu membuat alternatif Quran kepada Nabi. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy mencoba Israel. Itu diundang oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah agar kemudian penduduk Makkah tidak lagi mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi dan hanya mendengarkan kisah-kisah tentang Bani Israel yang diceritakan oleh si penyair tadi. Ya, ini upaya untuk kemudian agar Quran ini tidak didengarkan oleh orang-orang Makkah. Namun lagi-lagi memang berbeda karena Al-Quran itu memiliki gaya bahasa yang tinggi dari sisi sastra Arabnya. Kemudian belum lagi dari sisi kandungannya, memang isinya tidak pernah didengarkan oleh orang-orang Arab. Ini salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan nabi dari keturunan Arab, dan pada saat itu memang Arab sampai sekarang saya kira orang-orang Arab itu pandai membuat syair, pandai membuat sajak, pandai membuat, mereka memiliki sastra yang sangat tinggi, ya, keindahan sastra yang tinggi. Nah, Quran itu datang dengan mukjizatnya itu bukan sekedar terbuktinya Quran sebagai kitab yang benar atau Quran itu membawa petunjuk dan berbagai macam
pelajaran bagi manusia, tapi juga Quran bahkan dari segi lafaznya, dari segi lugawinya, dari segi bahasanya atau sastranya, ya itu luar biasa, ya luar biasa. Sehingga ini belumlah mereka mendengar atau menyimak baik-baik isi Quran, baru mendengarkan saja lantunannya itu dibacakan. Orang-orang Arab itu terpukau, ya, orang-orang Arab itu terkesima mendengarnya. Mereka tidak pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu yang disampaikan atau disajikan selama ini oleh para penyair Arab. Padahal para penyair Arab itu mereka dikenal sebagai kaum yang pandai membuat syair. Ya, pandai membuat syair. Bahkan ketika Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu menantang mereka, dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Dan jikalau kalian masih ragu terhadap Quran atau kitab yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, kitab Quran kepada Rasulullah, kata Allah SWT, maka cobalah kalian datangkan atau buat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Artinya mereka ditantang untuk membuat serupaan dengan Quran, ya, serupaan dengan Quran. Karena tadi disebutkan dalam sirah bahwa bagaimana mereka itu mencoba menjauhkan masyarakat Arab atau khususnya Makkah dari masyarakat Makkah dari Quran. Mereka coba membuat atau mereka coba mengundang para penyair-penyair untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Nah, maka ditantang oleh Allah SWT. Coba kalian buat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajak semua teman-teman kalian, penolong-penolong kalian untuk membuat yang semisal dengannya. In kuntum shadiqin. Jikalau kalian adalah orang-orang yang benar. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Dan jikalau kalian tidak mampu, maka walan taf'alu. Selama-lamanya kalian tidak akan pernah mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada azab neraka Jahannam yang bahan bakarnya dari manusia dan batuan dan telah dijanjikan atau disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, ternyata betul bahwasanya orang-orang Makkah, penduduk Makkah tidak bisa menjawab tantangan Quran untuk membuat yang sama dengannya. Sehingga meskipun mereka membuat Quran tandingan, ya, bahkan dulu nanti kita akan bahas juga mungkin ya di pembahasan sirah ini bagaimana nanti itu ada nabi palsu seperti Musailamah, ya, membuat juga mengaku mengklaim dia punya wahyu dari langit dari Allah. Ya, ini ternyata tidak mampu. Ya, dari sisi gaya bahasa saja orang-orang Arab sudah bisa membedakan. Ada perbedaan antara Quran yang dibaca oleh Nabi, ya, yang dibawa oleh Nabi dengan syair-syair yang dibuat oleh para penyair pada masa itu, termasuk yang diklaim sebagai wahyu oleh Musailam. Itu sih. Karena memang dari sisi gaya bahasanya luar biasa, ya. Sastranya luar biasa. Sehingga Makkah atau penduduk gagal. Ya, mereka gagal karena tetap saja orang-orang Makkah itu merasa bosan ya, mendengarkan kisah-kisah Bani Israel itu mereka sudah merasa bosan. Tapi kalau Quran datang, Quran menceritakan bukan hanya kisah, tapi menceritakan hal-hal yang sifatnya jauh ke depan, ceritakan tentang akhirat, ceritakan tentang hari kiamat, ceritakan tentang surga neraka, menceritakan tentang padang mahsyar, menceritakan tentang bahkan menceritakan mereka tidak kenal sebelumnya, ya. Mereka tidak tahu begitu senang mendengarkan Quran. Bahkan para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu juga senang mendengar Quran dibacakan. Sehingga disebut dalam beberapa riwayat hadis, ini dalam kitab sirah juga disinggung, bagaimana pernah satu malam itu, karena Nabi kan biasa sholat malam ya, dan Nabi kalau sholat malam beliau jaharkan bacaan. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kalau salah Abu Sufyan juga ya, itu mereka bertiga itu diam-diam datang ke rumah Nabi, ya, karena mereka tahu bahwa Nabi itu kalau malam, ya, sepertiga malam itu beliau mengerjakan sholat, ya, beliau bacakan Quran. Ya, ini saking maunya mereka mendengarkan Quran dibacakan, namun mereka malu-malu memperlihatkan pada kaumnya, mereka diam-diam sembunyi-sembunyi ya di dekat rumah Nabi, sekedar mendengarkan bacaan Quran. Nabi baca ketika beliau sedang sholat karena beliau menjaharkan bacaannya. Nah, setelah selesai itu pulang mereka, ternyata bertemu di jalan kita ya. Bahwa mereka itu datang untuk mendengarkan Quran dibaca oleh Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Meski mereka menolak isi, tapi mereka tidak bisa mengelakkan betapa gaya bahasa dan sastra yang sangat indah dari Quran yang itu menyebabkan mereka begitu suka sampai mereka sepakat waktu itu tidak akan lagi datang ya ke tempat itu. Namun apa yang terjadi ya, hari kedua mereka, malam kedua mereka datang lagi ya, dan mereka kembali menikmati Quran sampai mereka bertemu lagi dan mereka sepakat lagi tidak akan lagi mulai perbuatan sampai malam ketiga, Masya Allah, 3 malam mereka berturut-turut. Setelah itu mereka tidak mau datang lagi ya. Jadi memang
upaya menghalangi atau menjauhkan Quran ini juga gagal. Termasuk saya sebutkan tadi penyiksaan fisik ya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan sahabat ini juga ternyata gagal. Ya, meski pada saat itu Rasulullah SAW melihat kondisi sebagian sahabat yang lemah, yang tidak kuat lagi menahan kekejian, kebiadaban orang Quraisy yang menyiksa para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW, jadi memang hijrah terjadi 2 kali. Hijrah yang pertama ini ke Habasyah, hijrah ke Habasyah. Ya, ketika itu diperintahkan sahabat, kalau Habasyah itu sekarang namanya Ethiopia. Ya, jadi Habasyah pada zaman Nabi sekarang itu namanya Ethiopia, negara Afrika yang sekarang di sana miskin ya, banyak yang ada wabah busung lapar di sana. Itu pada masa itu Habasyah itu dipimpin. Jadi Habasyah itu waktu itu beragama Nasrani, rajanya seluruh rakyat itu beragama Nasrani. Namun mereka ini masih Nasrani, sebagiannya masih lurus ya, seperti Raja Najasyi sendiri itu juga masih lurus ya, sehingga dia menerima dakwah Nabi meskipun Najasyi ini bukan nama orang ya, tapi dia gelar sebagaimana Firaun. Sehingga memang para ulama menyebutkan dalam kitab sirah atau dalam banyak penjelasan, dalam kitab fikih juga disinggung, beda antara Najasyi yang menerima hijrahnya sahabat dengan Najasyi yang disolati jenazahnya oleh Nabi yang masuk Islam. Ada Raja Najasyi yang masuk Islam, meskipun dia menyembunyikan keislamannya, gitu ya, itu beda lagi, orangnya berbeda. Meskipun secara umum Raja Najasyi ini memang dari sisi agama Nasrani-nya bagus ya, artinya mereka mau mendengarkan dibacakan Quran ya. Makanya ketika kaum muslim hijrah ke Habasyah, sampai di sana mereka diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Mereka diizinkan untuk tinggal di sana. Namun Quraisy Makkah tidak berdiam diri. Mereka langsung mengutus juga beberapa orang utusan ke sana untuk menemui Raja Najasyi, ya, menemui rajanya penguasanya Habasyah itu Raja Najasyi, agar mereka dikembalikan ke Mekah ya. Jadi waktu itu 2 orang yang dikirim oleh Quraisy Makkah adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin Al-As ya. 2 orang ini diutus ya membawa banyak hadiah untuk Najasyi dan para panglima perangnya. Ya, dan setiba di sana ya mereka datang ke sana ya untuk mengajak atau meminta atau melobi Raja Najasyi, penguasa Habasyah, untuk memulangkan mereka. Jadi kan ketika itu mungkin kalau dalam bahasa sekarang kaum muslimin itu meminta suaka politik, yang perlindungan politik, agar mereka bisa diberi kesempatan untuk tinggal di sana dan berdiam untuk menyelamatkan diri mereka dari kekejian dan kebiadaban orang-orang Quraisy Makkah. Namun pada saat itu upaya ini juga gagal ternyata. Jadi di dalam sirah diceritakan bagaimana kedua orang utusan Makkah ini, itu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, itu menemui Raja Najasyi membawa banyak hadiah, lalu menyampaikan, sungguh di antara kami ada orang-orang bodoh yang mendapat suaka di negeri kekuasaan Najasyi ini. Ya, mereka memisahkan diri dari agama kaumnya dan juga mereka tidak memasuki agama kalian. Jadi dua utusan Quraisy Makkah ini ingin mengatakan bahwa mereka ini meninggalkan agama kami, agama kaumnya, dan mereka juga tidak masuk agama wahai raja, itu agama Nasrani. Dan mereka datang dan menganut agama baru yang tidak dikenal oleh kami dan tentu juga kalian. Kami diutus oleh para pembesar kaum mereka untuk menemui wahai Raja Najasyi, agar Najasyi mengembalikan orang-orang bodoh itu kepada mereka. Ketika kami berbicara tentang mereka dan minta Raja menyerahkan mereka kepada kami, maka Raja tidak perlu berbicara dengan mereka, sebab kaum mereka yang lebih tahu tentang keburukan mereka. Ya, maka para panglima pun berkata iya, ya, membenarkan itu. Kemudian akhirnya keduanya menyerahkan hadiah kepada Najasyi. Ya. Setelah Najasyi menerima hadiah dari keduanya, lalu kemudian keduanya berkata kepada Najasyi, wahai Tuan Raja, orang-orang bodoh di antara kami telah berlindung di negeri Tuan. Mereka memisahkan diri dari agama kaum mereka, dan mereka juga tidak menganut agama yang Tuan anut. Mereka datang dengan menganut agama baru yang kami dan juga Tuan tidak mengenalnya. Kami datang sebagai utusan para besar kaum mereka yang terdiri dari para orang tua mereka, paman-paman mereka dan keluarga mereka. Mereka meminta agar orang-orang bodoh itu Tuhan kembalikan kepada mereka, sebab mereka yang lebih tahu tentang keburukannya. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Najasyi selain mendengarkan perkataan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Abu bin Aus. Maka para panglima perang yang ada di sekitar Najasyi mengatakan, benar Tuan. Nah, jadi para panglima ini yang tadinya sudah tertipu oleh bujuk rayu dua utusan Quraisy Makkah ini, kemudian menambah, artinya ingin menegaskan penjelasan dua orang ini, ya, agar kemudian ini dikembalikan. Maka ketika itu
ya, Ja'far bin Abi Thalib yang kebetulan yang pada saat itu memimpin kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, itu meminta kepada Raja Najasyi untuk diberikan kesempatan untuk bicara. Ya. Kemudian ketika itu Najasyi mengatakan, ya, tidak, dia marah mendengarkan perkataan para panglima ataupun dua utusan Quraisy ini. Kata Raja Najasyi, tidak, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang ini. Sebab tidak satu kaum pun yang berada di sisiku dan tinggal di negeriku karena mereka lebih memilih aku, kecuali aku mengundang mereka dan menanyakan langsung pada mereka tentang apa yang dikatakan dua orang ini mengenai mereka. Jika mereka seperti yang dikatakan kedua orang ini, maka aku serahkan mereka kepada keduanya agar mereka dikembalikan kepada kaumnya. Namun jika tidak, maka aku tidak akan menyerahkan mereka. Sebaliknya, aku akan bersikap baik kepada mereka. Maka Najasyi mengutus orang untuk mengundang para sahabat ini untuk ya diberikan diminta klarifikasinya. Ya. Kemudian diutuslah atau datanglah Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ja'far menyampaikan atau berbicara di depan Raja Najasyi, ya. Kemudian ketika itu utusan ini menyampaikan, ya, kepada Ja'far, apa yang akan kalian katakan kepada Najasyi jika kalian diminta menemuinya. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami tidak tahu apa yang akan kami katakan. Kami tidak tahu apa-apa selain yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ketika itu setelah sahabat hadir di tengah-tengah mereka, Najasyi pun berkata kepada para sahabat Rasul, agama apakah ini yang ajarannya telah memisahkan kalian dari kaummu? Dan dengan agama baru ini kalian juga tidak masuk agama yang aku anut, ini Nasrani. Serta tidak masuk agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada. Maka Ja'far pun menyampaikan, wahai Tuan, dahulu kami adalah kaum jahiliyah, di mana kebiasaan kami menyembah patung, makan bangkai, melakukan perbuatan keji. Orang yang status sosialnya lebih tinggi biasa mendolimi orang-orang yang status sosialnya rendah. Keadaan itu terus-menerus kami rasakan hingga akhirnya Allah mengutus untuk kami seorang Rasul dari golongan kami sendiri. Sehingga kami mengenal betul nasabnya, kejujurannya, sikap amanahnya, dan terjaganya dari sifat-sifat tercela. Rasul itu menyuruh kami kepada Allah agar kami hanya beribadah hanya kepadanya, ini kepada Allah. Membuang jauh-jauh sesembahan selain Allah yang sebelumnya kami dan nenek moyang kami menyembahnya, seperti batu-batu dan berhala-berhala. Dia menyuruh kami agar selalu berkata jujur, menunaikan amanah, mempererat persaudaraan, bersikap baik terhadap tetangga, mencegah kami dari hal-hal yang terlarang, dan dari terjadinya pertumpahan darah. Melarang kami berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh orang lain berbuat zina. Dia merintahkan kami agar menyembah Allah semata. Kami dilarang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia menyuruh kami menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan puasa. Banyak lagi perkara Islam yang dikatakannya kepada kami dan kami benarkannya dan mengimaninya. Untuk itu, kami mengikuti apa saja yang dia bawa dari Allah. Ya. Kami menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya. Kami mengharamkan apa saja yang diharamkan atas kami dan menghalalkan apa saja. Ini hal paling luar biasa, ya. Jadi akhirnya Najasyi mengatakan kepada Ja'far, apakah engkau membawa sesuatu yang datangnya dari Allah? Ja'far berkata, iya. Maka Najasyi berkata, bacakan itu padaku. Maka Ja'far pun membacakan Al-Quran, surah Maryam, ayat yang pertama. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya. Ini surah Maryam. Kan surah Maryam ini, ya dia Najasyi kan beragama Nasrani, ya. Jadi sehingga beliau mengutip surah Maryam. Begitu selesai dibacakan, ya, kemudian apa jawab Raja Najasyi? Ya, apa jawab Ummu Salamah menceritakan? Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah ini termasuk yang ikut berhijrah. Demi Allah, mendengar itu Najasyi menangis, ya, hingga tangisannya itu membasahi jenggotnya. Begitu juga para uskup, mereka menangis hingga membasahi kitab-kitab mereka, Injil mereka. Ketika mereka mendengar ayat yang dibacakan kepada mereka, Najasyi berkata kepada mereka, sungguh ayat ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar berasal dari satu miskah atau lentera. Kalian berdua pergilah. Jadi utusan Quraisy ini diusir sama Raja Najasyi. Sebab demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Maka keduanya pun segera pergi. Ketika keduanya meninggalkan Najasyi, maka Amr bin As berkata, demi Allah besok aku akan mendatangi Najasyi dan sesuatu yang membuat mereka terusir. Maka Abdullah bin Rabi'ah yang lebih berpikiran dewasa di antara keduanya mengatakan, ya jangan kau lakukan. Ingat, meski mereka menentang kami, mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan kami. Ya, artinya Abdullah bin Rabi'ah ini tetap punya rasa iba kepada sahabat yang hijrah ke sana. Ya, tetapi Amr bin As ya, tetap menginginkan, ya, dia akan berupaya lagi melobi, ya, Raja Najasyi untuk kemudian mereka bisa dipulangkan. Maka besoknya Amr bin As datang lagi menyampaikan kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka berkata tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang menggemparkan. Untuk itu kirim orang kepada mereka, lalu tanyakan apa komentar
antara mereka tentang Isa bin Maryam. Maka Ummu Salamah berkata, kami belum. Jadi ini kan bahwasanya Isa bin Maryam itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ujian yang berat. Jadi sebenarnya Nasrani dan Islam itu punya sama-sama agama samawi, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebut nama Allah, orang-orang Najasyi pun, orang-orang Habasyah pun, baik itu Raja Najasyi dan para uskupnya, pendetanya, itu membenarkan itu. Tapi kalau sudah masuk pembahasan Isa-nya, nah ini yang jadi repot. Maka tadi dikatakan, Ummu Salamah mengatakan ini ada masalah bagi kami, ini masalah yang sulit bagi kami. Ya. Kemudian akhirnya pada saat itu mereka berkata, demi Allah, kami akan mengatakan seperti yang difirmankan Allah dan disabdakan Nabi kita, ya, sebagaimana adanya. Ya. Setelah mereka berada di hadapan Najasyi, dia pun berkata, apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Maka Ja'far menjawab, tentang Isa bin Maryam, kami katakan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Beliau bersabda, Isa adalah hamba Allah. Jadi Isa itu Abdullah, wa Rasulillah, utusan Allah, wa Ruhullah, dan ruhnya Allah, wa kalimatullah, dan kalimatnya Allah, yang dikurniakan kepada Maryam, gadis suci yang belum tersentuh laki-laki sama sekali. Lalu Najasyi memukulkan tangannya ke tanah, dan dari tanah dia mengambil sebatang kayu. Selanjutnya dia berkata, demi Allah, selain Isa bin Maryam, aku tidak pernah menilai dengan kayu ini. Mendengar perkataan Najasyi, para panglima perang yang berada di sekitarnya menangis, mereka mendengus. Ya. Najasyi pun berkata, kalian tidak perlu mendengus. Sekarang pergilah kalian, kaum muslimin, kalian bebas dan aman tinggal di wilayah ini. Siapa saja yang menghina kalian, maka dia celaka. Dan siapa yang menghina kalian, maka dia celaka. Jadi sampai-sampai Najasyi mengatakan, aku tidak akan merasa senang meski aku memiliki gunung emas, jika aku menyakiti seorang saja di antara kalian. Ya, kembalikan hadiah itu kepada keduanya. Aku tidak butuh hadiah. Aku tidak butuh dengan hadiah. Jadi memang Allah SWT menolong sahabat kaum muslimin yang tinggal di Habasyah ini, kemudian diberikan perlindungan oleh Raja Najasyi. Meskipun orang-orang Quraisy berupaya melobi Raja Najasyi untuk mereka dipulangkan, namun Allah SWT tetap menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Tidak sampai di situ, juga ada upaya pemboikotan, ya, seperti sudah saya singgung pada pekan lalu. Jadi Nabi dan sahabat diboikot ya selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Mereka tidak boleh, dua kabilah Bani Hashim dan Muthalib itu tidak boleh dilayani dalam jual beli, sehingga mereka hanya makan dedaunan saja. Ya. Dan itu dialami oleh Nabi dan sahabat masa-masa yang sangat sulit, ya, karena mereka tidak makan apa-apa kecuali hanya daun-daunan saja. Mereka tinggal di lereng-lereng gunung. Ya, namun lagi-lagi Allah SWT menolong mereka. Ada saja orang-orang yang iba kepada Nabi dan sahabat. Mereka sembunyi-sembunyi datang melempar makanan di tengah malam dan seterusnya. Termasuk juga bagaimana Nabi SAW itu dianiaya oleh para pembesar Quraisy. Beliau pernah dianiaya oleh Abu Lahab dan istrinya, sampai Allah ceritakan di Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula dengan istrinya, membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi ketika mendengar ayat itu dibacakan atau surah itu dibacakan oleh Nabi, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu langsung mengambil batu. Ya, dia mengambil batu ya sebesar genggaman tangannya. Lalu dia mendatangi Nabi SAW, ingin melemparkan batu itu ke wajahnya Nabi. Ya, ketika itu Nabi bersama Abu Bakar. Ya, begitu Ummu Jamil sudah ada di hadapan keduanya, berada di hadapan Nabi dan Abu Bakar, maka Allah langsung menutup pandangan matanya Ummu Jamil, sehingga dia tidak melihat Nabi. Ya, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ya, telah sampai kepadaku bahwa temanmu itu telah mengejekku dengan syairnya. Demi Allah, kalau aku menemukannya, pasti aku akan pukul mulutnya dengan batu ini. Jadi dia ingin melemparkan batu ke mulutnya Nabi. Ya, jadi ketika itu Ummu Jamil tidak melihat Nabi, padahal Nabi ada di situ depannya. Gitu. Kemudian dia pergi, dan Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak terlihat olehnya? Padahal aku melihatmu. Rasul berkata, sebab dia tidak melihatku adalah karena Allah menutup pandangan matanya terhadapku. Nabi juga pernah dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Nabi juga pernah dianiaya oleh Abu Jahal. Ya. Bahkan Abu Jahal itu pernah mau membunuh Nabi. Ya. Dia datang membawa batu besar ketika Nabi sedang sholat, dan dia ingin memukul kepala Nabi dari arah atas. Tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, aku kaget, ya, kata Abu Jahal, karena aku melihat. Jadi ketika itu Abu Jahal langsung berlari kencang, ya, ketakutan dia. Batunya sudah ada di tangannya dan akan dilemparkan turun ke kepala Nabi. Tapi tiba-tiba dia kaget melihat sesuatu, ya. Kemudian dia berlari sekuat sekencang-kencangnya, dan mengucur keringat di tangannya.
Akhirnya membuat batu itu menjadi basah dan akhirnya batu itu lepas dari tangannya. Orang-orang Quraisy berkata, "Ya Abu Jahal, Abul Hakam, ada apa denganmu?" Maka Abu Jahal mengatakan, "Aku mendekati Muhammad untuk melakukan apa yang aku katakan kepada kalian semalam." Jadi semalam itu Abu Jahal sudah menjanjikan dia akan membunuh Nabi. Ya. Nah, anehnya ketika aku telah berhasil mendekatinya, makanya aku lihat bukan dia, tetapi aku lihat adalah onta. Dan tidak, ya demi Allah, aku belum pernah sama sekali melihat onta yang kepala dan lehernya sangat-sangat besar dan kuat, serta bertaring seperti yang aku lihat ini. Yang lebih menakutkan lagi, onta itu hendak memakanku. Jadi memang Nabi dijaga oleh Jibril ya. Ketika itu Jibril menampakkan atau Allah SWT lewat Jibril itu menampakkan wajah onta yang menakutkan, sangat besar kepalanya, badannya, dan bergigi taring dan ingin memakan Abu Jahal, sehingga Abu Jahal ketakutan lari ya. Padahal tadinya dia ingin memukul Nabi SAW, dia ingin bahkan membunuh Nabi karena sudah menyiapkan batu besar untuk memukul Nabi. Termasuk Nabi juga pernah dianiaya oleh Al-Akhnas bin Syuraik, dianiaya oleh Walid bin Mughirah, dianiaya oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, termasuk dianiaya oleh Ubay bin Khalaf, termasuk oleh tetangga-tetangga beliau. Jadi beliau banyak mendapatkan penganiayaan, tapi seluruhnya itu gagal menghentikan dakwah Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi akhirnya berpikir untuk mendatangi wilayah lain, ya, karena Makkah ini begitu keras dan bebal. Ya, para pembesarnya menolak dakwah Nabi. Sementara dakwah Nabi itu bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada para penguasa. Ya, karena Nabi ingin mendapatkan kekuasaan yang ditujukan untuk menegakkan hukum Allah. Kekuasaan untuk Nabi gunakan untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuasaan yang tegak di atas kekufuran. Meskipun Nabi ditawarkan menjadi raja oleh orang-orang Quraisy, namun yang diminta oleh orang Quraisy adalah jadi raja tapi meninggalkan agama Islam yang dibawa Nabi. Nabi tidak mau. Ini sikap kompromi yang tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Yang Nabi inginkan adalah diberikan kekuasaan sepenuhnya, lalu Nabi diizinkan untuk menjalankan ajaran Islam yang beliau bawa. Dan itu tentu tidak diinginkan atau ditolak oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi pun mendatangi Taif. Ya. Nabi ingin menyampaikan Islam di sana, menyampaikan dakwah, mengajak, dan berharap bahwasanya orang-orang Taif, jadi suku Bani Sakif yang ada di Taif itu menerima dakwah beliau, dan ini menjadi tempat beliau kemudian itu tiba di anak-anak lempar batu oleh orang-orang gila, sehingga Nabi justru juga mendapatkan perlakuan buruk ketika datang ke Taif menyampaikan dakwah di sana. Ya, itu Nabi mengalami hal itu. Bahkan dikisahkan dalam kitab sirah bagaimana Nabi SAW itu ketika itu Nabi berlumuran darah ya, sampai-sampai Nabi hampir pingsan ya, sepulang dari perjalanan dari Taif. Dan ketika itu malaikat datang menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau ingin aku akan angkat Jabal Uhud, aku akan angkat gunung-gunung di kota Makkah dan aku akan timpakan kepada mereka untuk Taif. Namun apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, ya, kalaulah mereka tidak mau beriman kepadaku, semoga anak cucu mereka mau beriman kepadaku. Jadi Nabi pun ternyata dakwah beliau masih ditolak di Taif. Ya. Dan ada kisah menarik ketika Nabi SAW sepulang dari Taif itu beliau ditolong oleh seorang Nasrani, ya, seorang Nasrani. Begitu juga Nabi SAW mengislamkan, bertemu dengan jin bernama Jin Nasibin, yang kemudian jin ini juga beriman kepada Nabi SAW. Jadi ini ya, dia kembali ke Makkah, dan pada saat itu Nabi SAW sebagai manusia biasa, ya beliau punya sifat sedih, ya beliau punya sifat semacam tidak dikatakan putus asa. Nabi bukan putus asa, tapi semacam rasa pesimisme apakah dakwah Nabi akan diterima, karena Nabi sudah berdakwah sekitar 10 tahun, tapi jumlah pengikut Nabi tidak bertambah. Wabil khusus para penguasa yang ada di Makkah pada saat itu masih saja menolak dakwah Nabi SAW. Ya, dan akhirnya ini kejadiannya adalah pada tahun ke-10 kenabian, ya. Tahun ke-11 kenabian. Ketika itu tahun itu disebut sebagai mana, dan yang membuat sedih adalah karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Dia tidak mau beriman, ya. Nabi datang ketika saat Abu Thalib dalam keadaan mendekati sakaratul maut, Nabi tawarkan, ya pamanku Abu Thalib, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Kalau engkau mengucapkan, maka aku yang akan membelamu nanti di hadapan Allah di padang mahsyar. Namun apa kata Abu Thalib? Ya, sampai Nabi memohon ampunkan, beristighfarkan pada pamannya Abu Thalib. Namun Allah menegur Nabi. Allah mengingatkan, engkau tidak boleh
mengistighfarkan, memintakan ampun kepada orang yang mati, ya, kepada orang yang kafir, ya, orang yang kafir. Termasuk Allah ingatkan bahwasanya memang hidayah itu dan taufik itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Allah berfirman, "Innaka lam tahdi man ahbabka, walakin Allah yahdi liman yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja dikehendaki. Sehingga pada saat itu, dari situlah ulama menyimpulkan bahwa kita tidak boleh mendoakan kepada orang kafir yang sudah meninggal. Kalau orang kafirnya masih hidup, boleh kita doakan supaya masuk Islam. Sebagaimana Nabi pernah berdoa agar Islam atau dakwah Nabi dikuatkan dengan masuk Islamnya Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Tapi kalau sudah meninggal seperti ketika Abu Talib meninggal, ya Allah melarang mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Ya, termasuk juga Allah ingatkan bahwasanya pemberi hidayah itu hanyalah Allah, bukan manusia. Karena itulah dalam kaitan dengan dakwah memang tugas kita itu hanyalah menyampaikan. Ya, dalam kaitan dengan ilmu tugas kita hanya menyampaikan. Ya, yang memberikan hidayah dan taufik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita, ya, bukan, termasuk juga bukan Nabi, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada saat itu peristiwa lainnya yang membuat Nabi sedih selain dakwah beliau yang masih yang tercinta, Khadijah binti Khalid Al-Kubra. Padahal Khadijah adalah orang yang selama ini menopang dakwah beliau. Ya, seluruh bisnisnya Khadijah, ya, seluruh keuntungan dagangnya Khadijah itu diperuntukkan untuk Nabi dan keluarganya sebagai bentuk maisha dan penghidupannya. Sehingga Nabi bisa dakwah bebas tanpa perlu memikirkan bisnis atau pekerjaannya. Termasuk juga bagaimana Khadijah itu senantiasa menjadi tempat Nabi untuk berkeluh kesah. Ya, Khadijah juga adalah orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Nabi ketika Nabi dalam keadaan mendapatkan tekanan mental yang berat. Ya, namun Khadijah pun wafat pada saat itu, ya, sehingga ada 3 peristiwa yang setidaknya 3 hal ini membuat Nabi sangat sedih. Ya, ini dakwah Nabi yang belum sepenuhnya atau masih mendapatkan banyak tantangan dan nampaknya tanda-tanda keberhasilan itu belum ada. Yang kedua, paman Nabi Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir dan tidak mau masuk Islam. Yang ketiga, wafatnya Khadijah sebagai orang yang sangat menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ini dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Sehingga tahun itu oleh para ulama disebut dalam kitab-kitab sirah sebagai amal huzni, tahun kesedihan. Nah, pada saat terjadi itulah Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi, ya, pada tanggal 27 Rajab. Ya, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, allazi barakna haula, yang sekitar wilayah itu diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Linurihu min ayatina innahu samiul basir. Ya, itulah tanda-tanda atau ayat-ayat kami, ya, yang kami perlihatkan kepada manusia. Kemudian Allah menegaskan innahu samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebagian ulama menyebutkan hikmahnya adalah selain Nabi ketika itu menerima perintah sholat 5 waktu, ya, juga Nabi diperlihatkan tentang surga neraka dan berbagai peristiwa dari kiamat. Allah SWT juga ingin menunjukkan betapa besarnya kekuatannya. Nah, sehingga ketika itu Nabi Isra hanya dalam tempo 1 malam. Ya, disebutkan dalam banyak hadis dan kitab sirah juga diceritakan beliau menggunakan semacam kuda yang bisa terbang, ya, burak, yang disebut dengan istilah burak. Dan kemudian setelah tiba di Masjidil Aqsa, beliau mengerjakan sholat dan memimpin seluruh Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Rasul SAW diangkat menjadi imam sholatnya dan jadi makmumnya adalah para Nabi. Lalu Nabi Mi'raj ke langit, ya, sampai melewati langit pertama, kedua, bertemu dengan para Nabi-Nabi yang ada di langit pertama, langit kedua, Nabi Adam, ada Nabi Nuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa dan sebagainya, Nabi Ibrahim. Ya, sampailah di langit ketujuh, lalu beliau melewati Baitul Ma'mur sampai di Sidratul Muntaha. Ya, nah, Allah atau para ulama menyebutkan di antara hikmah Nabi SAW Isra Mi'raj itu, ya, agar beliau, ya, melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah SWT. Dan seakan-akan, ya, Allah ingin mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, kalau penduduk bumi menolak dakwahmu, kalau penduduk bumi membencimu, ya Rasulullah, maka ketahuilah sesungguhnya seluruh penduduk langit, ya, ridho terhadapmu. Nah, jadi itu untuk memberikan motivasi kepada Nabi. Nah, Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bagaimana Nabi SAW itu segera berharap pertolongan Allah segera datang. Am hasibatum an tadkhulu qablikum masathumul ba'sa wad dhara'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian, kata Allah, mengira, apakah manusia mengira dengan mudah mereka akan masuk surga
sebelum datang ujian kepada mereka, sebagaimana ujian-ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Mereka akan mendapatkan berbagai macam tantangan, cobaan, diguncang dengan berbagai macam penderitaan. Sampai Rasul dan orang-orang beriman ya mengatakan, yang bersama beliau itu mengatakan, mata Nasrullah, bilakah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat kepada kalian. Jadi Nabi dan sahabat pun karena mereka begitu berat dalam merasakan penderitaan dakwah, maka mereka pun berkata kepada Allah, bilakah datang pertolongan itu ya Allah? Ya Allah ingatkan bahwa pasti pertolongan itu dekat kepada kalian. Sehingga memang Isra Mi'raj ini adalah titik awal keberhasilan dakwah Nabi. Ya, karena pasca Isra Mi'raj itu tahun ke-11 kenabian sampai masuk ke tahun ke-12 ke-13 kenabian, itu dakwah Nabi akhirnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, ya, termasuk di antaranya adalah masuk Islamnya orang-orang dari Yathrib. Ya, insyaallah ini akan kita bahas pada kajian sirah besok insyaallah. Bagaimana keberhasilan dakwah Nabi sampai Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, insyaallah kita akan bahas pada kajian besok insyaallah. Beberapa hikmah dari peristiwa ini yang bisa kita petik adalah dari kisah ini adalah bagaimana dakwah, bagaimana Nabi dan para sahabat itu menunjukkan sikap istiqomah yang luar biasa. Ya, yang Allah SWT sudah janjikan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah dengan kalimat itu, ya sampai mati, maka akan turun malaikat kepada mereka menyampaikan kabar gembira, ya, engkau tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Serta ini yang pertama, kita diwajibkan istiqomah dalam iman kita, dalam keislaman kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sikap istiqomah itulah maka insyaallah kita akan dijamin oleh Allah, ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seluruh orang mukmin, ya, asalkan dia istiqomah dengan keislamannya, keimanannya sampai mati, maka seluruh orang mukmin dipastikan masuk surga. Itu dipastikan, ya. Hanya kapan masuk surganya ini berbeda-beda, ya. Ada yang golongan pertama langsung masuk surga tanpa hisab, ada yang golongan kedua masuk surga tapi dihisab dulu terlebih dahulu, ada golongan ketiga masuk surga namun terlebih dahulu dia tinggal di Al-Araf karena timbangan dosa dan pahalanya sama beratnya. Ada juga orang-orang mukmin yang ternyata timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan pahalanya, maka dia masuk ke neraka terlebih dahulu, ya, digugurkan dosa-dosanya dengan azab itu mereka rasakan sebagai kafarat, penebus dosa mereka. Lalu akhirnya mereka masuk surga juga. Dan Rasul dan serta sahabat memberikan contoh bagaimana sikap istiqomah menjaga iman yang mereka miliki, karena iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan seorang manusia. Kemudian bukan hanya itu. Yang kedua, berbagai peristiwa yang tadi sudah kita singgung juga memberikan hikmah kepada kita. Bagaimana Rasul SAW sebagai manusia biasa, beliau menjalani dakwah itu sebagaimana layaknya manusia biasa. Beliau mendatangi berbagai tempat, ya, menyampaikan dakwah. Beliau juga meminta sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ya. Bukan karena beliau takut, ya, kepada kematian, tapi karena itu bagian dari ikhtiar usaha. Ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana dalam Islam seorang mukmin itu beriman kepada qada, takdir, beriman kepada qadar, tapi mereka juga diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Kadang-kadang di luar sana ada berseliweran statement orang, ya. Mengapa kita takut sama corona? Padahal corona itu makhluk Allah, ya. Kita nggak boleh takut pada corona, kita hanya boleh takut pada Allah. Ini ungkapan yang keliru, ya. Ini kekeliruan dalam memahami qadar, kekeliruan dalam memahami takdir, kekeliruan dalam memahami istilah ikhtiar dan tawakal. Ya, Rasul mencontohkan, sahabat mencontohkan. Rasul perintahkan sahabat untuk pergi menuju ke Habasyah, meninggalkan Makkah karena mereka tidak kuat merasakan penderitaan. Itu ikhtiar, usaha, ya. Adapun hasilnya nanti kalau kemudian mereka celaka atau binasa atau mati, itu kan qada Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana sekarang kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha untuk memutus penyebaran COVID-19, itu ikhtiar, itu usaha. Ya, bukan berarti kita takut mati, bukan, ya. Tapi itu bagian dari ikhtiar atau usaha kita yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, hikmah lain yang bisa kita petik adalah bagaimana pada tahun kesedihan itu Nabi SAW diberikan pelajaran luar biasa oleh Allah SWT. Ya, bagaimana Allah memastikan bahwa Nabi dan sahabat pasti ditolong oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang mukmin, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bersabar. Maka Nabi dan sahabat ini
mereka berdakwah ini bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, mereka berdakwah ini untuk menegakkan agama Allah. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak langsung ditolong, tapi dibiarkan dulu merasakan penderitaan. Tapi mereka yakin akan pertolongan Allah dan akhirnya Allah pun menolong mereka. Nah, apatah lagi kita kalau kita kadang-kadang mudah mengeluh sama Allah, ya, eh, rajin tahajud, rajin sholat duha, ya sedekah juga lancar. Dia pikir, loh kok saya ini usaha saya masih kembang kempes, usaha saya masih maju mundur, ya, usaha saya masih gulung tikar. Kenapa kok seperti ini? Padahal saya sudah rajin sedekah, kok Allah tidak menolong saya? Ya, tetangga saya itu orang kafir, orang Cina, ya, nggak sholat, nggak beriman, tapi usahanya maju. Saya ini kok usaha saya ini, ya, bahkan sudah gulung tikar. Ya, ternyata begitu dicek, memang dia profesinya dia pedagang tikar, pantasan usahanya gulung tikar. Memang dia profesinya memang pedagang tikar. Itu atau usahanya mundur terus. Usaha saya ini tiap hari mundur terus, nggak pernah ada kemajuan. Ternyata memang dia usahanya itu dia pedagang kaki lima, ya. Ya, kalau tiap sore dia jualan di pasar itu gerobaknya datang Satpol PP, apalagi PSBB itu. Datang Satpol PP disuruh mundur, suruh gerobaknya mundurkan. Nah, makanya usahanya mundur terus, nggak pernah maju-maju. Jadi kadang-kadang kita itu mudah mengeluh seperti itu, ya. Padahal lihatlah bagaimana Nabi dan sahabat mereka juga mengeluh, tapi mereka minta tolong pada Allah. Ya, mereka menjalani ikhtiar, hukum sebab akibat dengan sungguh-sungguh, seraya mereka memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka begitu pun kita menjalani hidup bersabar menghadapi wabah COVID-19 ini. Ada di luar sana ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang, ratusan ribu orang yang dikena PHK. Ya, penghidupan sangat sulit. Nah, masa-masa ini memang kita sangat butuh bersabar. Ya, kita sangat butuh banyak bersyukur. Kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lagi-lagi ini bukan kausalitas, ya. Jangan berpikir bahwa kalau saya rajin sholat nanti saya kaya raya. Kalau saya rajin sodakoh nanti saya kaya raya, gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Bahwa memang ada banyak hadis atau banyak dalam Al-Quran juga Allah janjikan, ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar atas seluruh masalah hidupnya dan kami beri dia rezeki. Tapi jangan berpikir ini kausalitas sebab akibat. Kalau saya sedekah 1 juta, nanti kembalinya 5 juta. Itu bukan sebab akibat, gitu ya. Ini adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja Allah akan balas itu nanti di surga, ya, dengan bentuk iman yang tiada bandingannya. Kalau toh kita dapatkan di dunia, yaitu semacam DP-nya saja, dan itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Boleh itu jadi, para ulama mengatakan dunia itu tidak boleh jadi tujuan utama seorang mukmin. Bahkan para ulama mengajarkan pada kita, orang mukmin itu harus meletakkan dunia dalam genggamannya, ya, bukan dalam hatinya. Jangan sampai orang mukmin rajin sholat, rajin tahajud, rajin sholat duha, ya, rajin tilawah Quran, ya, rajin sedekah, ya, harapannya bisa kaya raya. Itu nggak boleh seperti itu. Itu berarti menjadikan dunia sebagai tujuan. Boleh itu jadi tujuan, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Sekedar jadi tujuan sampingan. Ya, karena ada orang bertanya, boleh nggak saya Ustadz puasa tapi supaya diet, gitu ya? Boleh saja, tapi tidak boleh jadi tujuan utama. Ya, dalam keadaan sesulit seperti ini pun, sebagaimana Nabi contohkan dan sahabat, mereka senantiasa bersabar dalam dakwah, mereka senantiasa minta pertolongan kepada Allah, mereka senantiasa sholat dan berdoa kepada Allah. Begitupun kita dalam situasi yang sulit seperti ini, kita tidak tahu seberapa lama wabah ini akan berakhir. Memang di sini butuh kesabaran kita, butuh banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini memang dibutuhkan ukhuwah di antara kaum muslim yang sangat kuat. Ya, maka ajakan sedekah, ajakan untuk berinfak, ya, menunaikan zakat dan sebagainya itu memang mesti kita sambut. Ya, mengapa? Karena di luar sana banyak saudara kita yang butuh pertolongan. Ya, sebagaimana kisah di zaman Nabi pun demikian. Nabi dan sahabat saling tolong menolong dalam kesusahan ketika menghadapi beratnya tantangan dakwah. Ini beberapa hikmah yang bisa kita petik. Termasuk juga kaitan dengan saya sebutkan tadi ilmu dan dakwah. Bahwasanya hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sehingga tugas kita hanyalah menyampaikan, ya, yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pada pembahasan bagaimana Nabi meraih kemenangan atau keberhasilan pertolongan Allah dari dakwahnya dan hijrahnya beliau bersama sahabat dari Makkah ke Yathrib. Yang berikutnya Yathrib berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Saya kembalikan pada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penyampaiannya pada kesempatan kali ini, dan menarik sekali bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam mengajarkan atau mendakwahkan Islam pada masanya.
Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang ada pertanyaan, kita tunggu di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini. Nah, saya menginformasikan kembali ya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup ini, Bapak Ibu, bahwa kelas ini akan kita lanjutkan besok jam 9 pagi insya Allah. Dan kita akan melanjutkan sirah ini membahas dari kisah-kisah atau dari sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, jadi yang punya waktu yang luang di pagi hari boleh bergabung lagi dan insya Allah linknya akan tetap sama dan nanti kita akan bagikan juga kembali link-link kelas-kelas online kita di Dompet Duafa. Baik, ini Ustaz sudah ada yang masuk secara privasi. Untuk ini saya bacakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, apa yang menyebabkan raja-raja atau suku-suku di Madinah ini lebih menerima Nabi SAW dibanding kaumnya sendiri yang ada di Mekah, Ustaz? Iya, sebelum saya jawab, insya Allah nanti jadwal kita untuk pekan depan ini Senin sampai Rabu ya. Ada sedikit perubahan karena hari Kamis itu istri saya juga mengisi kajian juga di pagi hari. Sementara kami harus berbagi tugas supaya si kecil tidak mengganggu berlangsungnya kajian gitu. Baik, saya jawab tadi soal mengapa di Yathrib suku-suku di sana itu menerima dakwah Nabi berbeda dengan di Mekah. Pertama tentu karena ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pasti ya. Nah, semua yang dialami oleh Rasulullah SAW, termasuk bagaimana beliau Isra Mi'raj sampai kemudian mendapatkan pertolongan dari orang-orang Yathrib, ini tentu semuanya sudah merupakan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama sering mengatakan begini ya. Sebenarnya kalau sekarang kita menyaksikan bagaimana dakwah Islam itu kadang-kadang ya benturannya memang sangat kuat dengan kekufuran ya. Jadi kadang ada orang berpikir begini, Ustaz, saya kok susah sekali ya nasihati saudara saya, nasihati teman saya untuk berjilbab, untuk berhijrah, kok susah sekali gitu. Tapi kalau ada yang ngajak dia untuk K-pop segala macam itu gampang sekali. Kok bisa seperti itu? Ya bukannya Allah menolong saya kalau saya menyampaikan dakwah. Ya, itu kadang-kadang orang berpikir kok mengajarkan agama itu sulit sekali rasanya dibanding kalau ngajak orang pada kemungkaran itu lebih mudah rasanya. Bandingkan antara acara pengajian di masjid sama acara dangdutan. Ya, kalau acara pengajian di masjid, undangan sudah disebar, ya, sudah diumumkan pula di masjid, tapi jamaah yang datang sedikit. Ya, kadang-kadang juga jamaah itu datang ini di luar Ramadan ya, gitu. Dan saya kira tidak semua masjid juga begitu karena di banyak tempat juga jamaahnya sangat antusias mengikuti kajian. Tapi kadang-kadang ada kita dapati pula seperti itu. Kaum muslimin ketika datang pengajian baru dimulai pengajian itu sudah salah baca doa. Jadi doanya bukan doa untuk bertambah ilmu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tapi doanya itu Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu doanya dibaca. Bandingkan sama acara dangdutan. Ya. Kalau acara dangdutan itu ya kadang-kadang belum orang tidak dapat undangan pun datang itu berbondong-bondong dengan acara dangdutan. Ya. Itu tantangan dakwah kok berat sekali rasanya. Berbeda dengan kemaksiatan. Nah ini saya ingin katakan begini, para ulama mengajarkan, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala itu memang ingin menguji hambanya. Ya, sebenarnya kalau Allah ingin memenangkan Islam itu mudah bagi Allah. Ya, kalau Allah ingin kebenaran kemungkaran itu lenyap, itu mudah bagi Allah. Idza aradallahu syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Tapi kata para ulama, Allah sengaja. Kadang-kadang Nabi itu dalam dakwah Nabi itu ya selama kurang lebih 10 tahun dakwah Nabi itu masker para ulama karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin tanya ya, siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang imannya karena kalau ada orang yang beriman hanya karena Nabi atau dakwah itu menang terus maka tentu tidak akan ada lagi orang kafir gitu ya. Tapi begitulah dakwah Nabi itu kan
kadang-kadang dimenangkan, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang kalah ya. Perang Badar Nabi menang, perang Uhud Nabi kalah. Nanti akan kita bahas itu insyaallah. Tentang perang Badar, perang Uhud. Itu sengaja ya sebagai bagian dari ujian keimanan kepada kaum muslimin. Nah, begitupun kita sekarang. Kadang-kadang dakwah itu sulit sekali, nasihati orang itu kok sulit sekali rasanya. Ya, ngajak orang hijrah itu sulit sekali. Bahkan ya kita dapat ya, ada artis yang sudah pakai kerudung, pakai jilbab, kerudungnya copot lagi gitu ya. Dan seterusnya gitu. Itu ya itulah tantangan seperti itu memang. Jadi karena setan sudah berikrar bahwa iblis sudah berikrar, sudah bersumpah gitu ya, dan Allah memberikan kesempatan iblis untuk hidup sampai hari kiamat. Iblis bersumpah akan menggelincirkan anak cucu Adam, sehingga begitulah yang terjadi. Nah, maka kalau kaitan dengan tadi, ya mengapa orang-orang atau suku-suku di Yathrib di Madinah itu menerima dakwah Nabi? Tentu kan ini semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, situlah gunanya kita bersabar. Kita bersabar sampai pertolongan Allah itu datang kepada kita. Ini tidak hanya berkaitan dengan dakwah, tapi terhadap seluruh urusan hidup kita. Termasuk yang saya sebutkan tadi, misalnya saat sekarang ini, di tengah suasana wabah COVID ini, ada banyak orang atau banyak saudara-saudara kita yang kesusahan. Di situ dibutuhkan kesabaran. Mungkin kita jadi berpikir, bagaimana kalau orang sudah nggak sabar, terus dia mencuri, ya, dia mencuri gara-gara kelaparan, dia mencuri. Ya, kalau dalam Islam orang mencuri karena lapar tidak dihukum, tidak dipotong tangan, seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun ya tentu ini sebenarnya tidak perlu disampaikan ke masyarakat ya, jangan sampai dosa-dosa soalnya dicuri semua itu, alasannya karena lapar gitu. Ya kan, karena belum tentu juga karena lapar. Tapi yang jelas dalam Islam kalau orang lapar itu ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan segera wabah ini bisa berakhir dan tidak terjadi situasi di mana orang mencuri karena kelaparan. Ya, selama masih ada yang bisa dimakan, selama masih ada yang bisa dijual, ya, selama masih ada yang bisa kita pakai, ya, masih bisa kita uangkan, ya itu diuangkan saja. Kemudian dari situ seorang itu masih bisa bertahan hidup untuk makan. Ya, makanya memang orang berpikir ya rasanya lebih enak tinggal di kampung sekarang ya. Di kampung ada padi gitu bisa dimakan, ada singkong bisa ditanam, ada ini mungkin bisa kita lakukan juga sekarang. Jadi apa istilahnya banyak menanam-nanam ya di rumah itu supaya kita bisa mandiri dari sisi pangan. Jadi situasi sulit seperti ini, di situ kita butuh bersabar, butuh berharap terus pertolongan Allah, karena pertolongan Allah itulah yang bisa menolong kita. Sebagaimana Nabi dan sahabat itu berhasil dakwahnya di Madinah, itu karena murni pertolongan Allah SWT. Yang kedua, penyebab lain adalah karena memang itu disebut dalam sirah. Kisahnya begini. Orang-orang Yahudi kan di kota Madinah itu Yathrib. Di sana ada beberapa agama juga. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada juga orang-orang musyrik yang masih menyembah berhala, suku Aus, suku Khazraj. Dan di sana yang berkuasa itu dua suku ini bersaing terus, Aus dan Khazraj. Ya, dan orang-orang Yahudi sering mengatakan, tunggu nanti kalau ada nabi yang datang diutus sesudah di akhir zaman, yang nabi itu pasti dari bangsa kami Yahudi, maka kami pasti akan menguasai Yathrib. Kami akan menguasai Yathrib. Ya, ini Yathrib nama sebelum namanya menjadi Madinah. Nah, itu biasa didengar oleh orang-orang Yathrib. Sehingga ketika mereka melaksanakan haji ke Mekah, haji ala jahiliyah, dan datang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa inni Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Mereka itu berbisik-bisik dan mereka mengatakan jangan-jangan ini orang yang dijanjikan oleh orang Yahudi bahwa nanti akan ada nabi sesudahku, akan ada nabi di akhir zaman. Dan kalau nanti ada nabi di akhir zaman, kami yang berkuasa di Yathrib. Maka mereka berpikir jangan sampai orang Yahudi mendahului kita untuk membenarkan orang ini yang aku sebagai nabi, lebih baik kita dahului. Jadi sebenarnya motif awalnya itu lebih karena faktor takut kekuasaan mereka itu diambil oleh orang-orang Yahudi di Yathrib. Ya, awalnya seperti itu. Ya, belakangan kemudian ternyata bukan sekedar itu, tapi karena memang hidayah itu masuk ke sana. Ya, nanti akan kita kaji di sirah bagaimana pemimpin-pemimpin Yathrib ya seperti As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad itu mereka beriman karena mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Musa bin Umair. Jadi memang hidayah itu masuk ke sana dan itu diterima oleh pemimpinnya. Ya, bukan sekedar rakyatnya, kan beda dengan Mekah. Kalau di Mekah itu rakyat biasa menerima dakwah Nabi, tapi pemimpinnya menolak. Sementara dakwah Nabi itu harus dalam bentuk kekuasaan. Setelah dakwah Nabi itu diterima oleh rakyat, oleh warga, masyarakat, Nabi ingin pemimpinnya juga menerima dakwah Nabi, menjalankan hukum Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi goal atau target Nabi dalam dakwahnya. Ternyata itu tidak terjadi di Makkah, karena di Makkah justru para pemimpin Quraisy itu yang menolak dakwah Nabi. Ya. Nah, ini terjadi di Madinah.
Ya, terjadi di Yathrib. Di Yathrib itu bukan cuma rakyat biasa, tapi para pemimpinnya pun menerima dakwah Nabi. Itulah yang menyebabkan, dan kalau ditanyakan kenapa bisa, itu lagi-lagi karena hidayah Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi awalnya mungkin hanya karena faktor mereka takut kekuasaan mereka, itu diambil oleh Yahudi yang ada di Yathrib. Jadi begitu awal mula. Makanya dari sana dari sana juga para ulama itu sering mengatakan begini. Sebenarnya orang menerima dakwah itu tidak ada masalah, seorang itu masuk Islam bahkan karena motifnya bukan karena iman juga nggak ada masalah. Yang terpenting nanti setelah dia beriman itu bertahap, imannya itu akan betul-betul tumbuh dari kesadaran. Sama sebagaimana kita. Kalau kita ditanya, kenapa agamamu Islam? Paling jawaban kita sederhana. Karena bapak saya orang Islam, karena ibu saya orang Islam, kan gitu. Bukan karena kita membenarkan Islam, tapi karena faktor keturunan saja. Islam keturunan, gitu ya. Tapi kita kan ngaji, kita belajar Islam dan kita baca penjelasan di kitab-kitab tafsir, kita baca penjelasan di kitab-kitab tauhid. Ya, para ulama menjelaskan mengapa sih kita bisa milih Islam. Itu dijelaskan pembuktiannya. Di antaranya yang saya sebutkan tadi di dalam pengantar tadi, karena Quran itu terbukti sebagai kitab yang benar. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang pandai membuat syair, mereka tidak bisa menjawab tantangan Quran. Itu. Sehingga terbukti Quran itu adalah benar-benar wahyu, ya kalam, yaitu mukjizat, ya kan? Sehingga Islam ini benar adanya. Jadi itulah diantara sebab mengapa kemudian Islam ini kita akui, kita benarkan, dan itu pula yang menjadi sebab mengapa orang-orang Yathrib itu menerima kebenaran Islam, karena memang kebenaran Islam itu terbukti secara akal, ya bisa dibuktikan. Mungkin teman-teman ikhwanil khat rahimakumullah bisa melihat bagaimana sekarang banyak orang masuk Islam lewat dakwahnya Dr. Zakir Naik, atau di Eropa, di Jerman, di Inggris, di Prancis, ada banyak gereja ditutup dan berubah menjadi masjid. Ya, karena dakwah yang disampaikan di sana itu rasional, ya. Jadi Quran itu disampaikan, ya, Quran itu menjelaskan bagaimana teori tentang pembuahan sel telur perempuan gitu ya, dari adanya sperma yang masuk ke ovum dan kemudian dari sana terbentuk embrio lalu jadi janin dan seterusnya, itu sudah disebut dijelaskan oleh Al-Qur'an. Nah, ilmuwan sekarang menemukan itu. Nah, maka ketika itu dijelaskan kepada mereka, mereka betul-betul yakin bahwa Quran ini kitab yang benar, karena Quran 13 abad yang lalu sejak 14 abad lalu sudah ceritakan tentang proses pembuahan sel telur oleh sel sperma laki-laki, kemudian terjadi embrio dan janin dan seterusnya, menjadi berkembang menjadi bayi, menjadi anak dan lahir ke dunia, gitu ya. Itu sudah diceritakan oleh Quran dan sekarang ilmuwan menemukan itu. Jadi memang itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya memang Islam ini benar adanya, dan kebenaran itu yang dilihat dengan jelas oleh penduduk Yathrib, sebagaimana sekarang banyak orang-orang yang mudah masuk Islam di Eropa sana. Ya, itu banyak sekali orang yang masuk Islam berbondong-bondong mereka masuk Islam karena kebenaran Islam itu nampak jelas. Ketika Islam itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, sains, ya, yang berbau ilmiah, yang rasional, yang masuk akal, yang logis, ya, ya, yang kemudian itu menyebabkan Islam ini mereka mudah masuk karena mau menikahi gadis wanita muslimah. Nggak ada masalah. Para ulama mengatakan ini nggak ada masalah, hukumnya boleh. Ya, awal-awal keislaman dulu orang-orang Quraisy pun juga sebagian itu seperti itu. Hanya karena mungkin kagum sama Nabi, hanya karena mungkin takut sama Nabi, tidak ada masalah. Sebagaimana tadi orang-orang Madinah itu Yathrib masuk Islam awalnya hanya karena ingin mendapat kekuasaan, juga tidak ada masalah. Namun belakangan, ya, setelah berangsur-angsur imannya mereka betul-betul mengkristal dalam jiwa mereka. Sehingga yang tadinya motif awalnya masuk Islam itu hanya karena dunia, namun karena mereka terus belajar ngaji, sinilah pentingnya belajar terus, dakwah terus disampaikan, ngaji terus dilakukan, ya, sehingga betul-betul Islam itu mengkristal dalam diri kita. Begitupun kita ini Islamnya awalnya karena keturunan, tapi karena kita ngaji terus, kita belajar mempelajari kitab-kitab ulama, kita ngaji talaqi langsung kepada para ulama, halqah langsung pada para ulama, akhirnya kita bisa membenarkan Islam secara rasional, secara akal, dan itu menghujam dalam jiwa kita, menenteramkan hati kita, dan akhirnya mengkristal, dan Islam itu seakan-akan mengalir dalam aliran darah kita. Islam itu seakan-akan keluar masuk dari hembusan nafas kita. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada moderator. Syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk pada hari ini, dan alhamdulillah sudah terjawab, dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang mengirim pertanyaan Ustaz, dan itu menandakan bahwa kegiatan kita pada kesempatan kali ini sudah selesai karena sudah jam 10 lewat juga. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kita akan lanjut di esok hari dan di waktu yang sama. Oleh karena itu silahkan
ikuti terus kegiatan kita, kajian kita di Sirah Nabawiyah, dan juga diundang teman-teman yang lain. Kita akan senantiasa BC ya, link-link kajian kita di dompet duafa sehingga mudah diakses oleh teman-teman yang lain. Nah, mungkin sekian dan saya berikan kembali ke Ustadz. Ada closing statement, Ustadz, silahkan. Iya, yang pertama, Ramadan ini momentum, kesempatan bagi kita untuk menjaga sikap istiqomah kita dalam Islam, istiqomah dalam mengaji, belajar agama, dakwah, amal soleh. Yang kedua, tidak cukup sampai di situ, ya waktunya kita buktikan ya, amal ilmu kita itu kita wujudkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT, apalagi di tengah wabah saat ini. Ya, takarub kita kuatkan, ibadah kita kuatkan, juga ukhuwah kita tingkatkan, giatkan sedekah, kita giatkan saling menolong di antara sama muslim di tengah wabah seperti ini. Terakhir kita terus bermohon kepada Allah semoga dengan seluruh amal soleh yang kita kerjakan itu menjadi asbab datangnya pertolongan Allah SWT dan wabah ini segera berakhir insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz atas kesempatannya kali ini, dan kami dari Dompet Duafa mewakili pimpinan dan seluruh amil yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diluangkan, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, dan permohonan maaf kami juga sampaikan jika ada kekurangan-kekurangan ataupun salah kata di dalam pelaksanaan kegiatan pada kesempatan kali ini. Dan kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.